أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya baca surat Al-Balad dari ayat 1 sampai ayat ketiga, dan 3 ayat tersebut punya huruf atau memiliki huruf yang berulang berkali-kali ya, dari ayat 1, ayat kedua sampai ayat ketiga, yaitu adalah huruf lam. Nah, huruf lam ini mungkin orang Indonesia mengatakan, gampang kan ada huruf L dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi huruf L dengan huruf lam dalam bahasa Arab itu jauh bedanya. Ya, di antaranya adalah nantilah kita bahas. Kita tahu dulu cara melafalkannya ya. Ya, kita melafalkan huruf lam dulu. La, li, lu, el. Ulang lagi. La, li, lu, el. Perhatikan, tadi ketika melafal huruf lam, yaitu lamnya tipis ya. Rata-rata huruf L dalam bahasa Indonesia itu dia agak tebal, jadi lo. Nah, apa kesalahannya? Ya, bukan salah ya berarti huruf L Indonesia, bukan ya. Tapi ketika melafalkan huruf lam dalam bahasa Arab itu beda dengan melafalkan huruf L yang dalam bahasa Indonesia. Misalnya udah lama, dengan la, ya la, berarti tebal. Nah, kenapa? Karena makhraj lam adalah dari pinggir ujung lidah bertemu gusi muka yang atas. Kalau kita coba nih pegang tangan nih, nah kalau anggap ini aja ini lidah, nah pinggir lidahnya di sini, pinggir lidah bertemu gusi muka yang atas. Nah, biasanya kita ketika melafalkan huruf lam itu kan tebal, la, ya, lalu kelamaan. Nah, itu lamnya tebal. Tapi kalau bahasa Arab, lamnya itu tipis. Nah, kenapa sih huruf lam bahasa Arab itu tipis? Apa bedanya? Bedanya karena ketika melafalkan huruf lam, itu tidak semuanya naik ke atas. Nah, tapi dia sedikit agak miring ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi miring tersebut dia adalah sifat yang unik di huruf lam. Namanya sifat al-inhiraf. Disitulah dengan sifat al-inhiraf ini, yaitu lam itu kedengarannya tipis. Coba nanti bisa pakai cermin ya, melihat bahwa kalau dia semua lidah itu naik ke atas ya, itu kedengarannya tebal. Tapi dia kalau agak miring sedikit ke kanan atau sedikit ke kiri, namanya sifat al-inhiraf, itu akan kedengaran dia tipis. Seperti itu. Jadi ini kesalahan yang sering terjadi ya. Jadi kalau ada yang nanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah, jangan alhamdulillah. Nah, itu juga bisa kita praktek ketika melafalkan awal surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan rabbil atau alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi banyak huruf bahasa Arab bersama dengan huruf bahasa Indonesia, tapi ada sedikit pasti perbedaan dari segi sifat-sifatnya. Salah satu tips untuk supaya gampang huruf-huruf bahasa Arab atau huruf-huruf Al-Quran menjadi gampang dilafal adalah kita memperhatikan huruf-huruf kita sehari-hari. Ya, mau kemana? Mau jalan, la, l. Nah gitu. Jadi ini adalah salah satu tips yang saya pakai ketika saya belajar juga. Jadi huruf-huruf yang kita pakai sehari-hari, yaitu kita usahakan itu huruf-hurufnya dengan fasih juga, agar ketika kita nanti baca Al-Quran, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan saya membaca surat Al-Mutaffifin dari ayat 1 dan sampai ayat 4. Kalau kita perhatikan di empat ayat tersebut, yaitu diakhiri dengan huruf yang sangat unik, yaitu huruf nun. Nah, kalau kita mendengarkan tadi huruf nun yang tadi, mungkin ada yang oh kok baca huruf nunnya beda ya sama enggak misalnya wailul mutaffifin ya, tapi bacanya agak panjang. Itu kenapa? Nanti kita akan bahas tentang ini. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu makhraj huruf nun itu dari mana. Huruf nun itu adalah dari ujung lidah bertemu bawah sedikit dari makhraj lam. Nah, tadi kita sudah membahas huruf lam. Jadi kalau untuk latihan huruf nun itu bergeser. Jadi L terus N. Nah, jadi turun sedikit dari makhraj lam. Kita latihan bersama-sama huruf lam. Na, ni, nu, an. Na, ni, nu, an. Ya. Huruf nun mungkin dalam bahasa Indonesia juga ada huruf N ya, sama-sama, tapi khususnya ketika sukun itu perlu diperhatikan ada sifatnya ya. Nun ini unik, memiliki dua sifat yang sangat istimewa, tidak ada di huruf-huruf yang lain, yaitu dia memiliki dua makhraj. Nah, berarti dia bukan hanya dari makhraj bibir lidah saja, tapi dari makhraj lidah ada juga sebagian dari keluarnya dari huruf khayshum atau dari rongga hidung. Jadi kalau kita melafalkan huruf nun di bagian sini rongga hidung harus ada getaran. Jadi na, ada getaran di sini ya. Jadi itu namanya gunnah. Jadi huruf nun ini memiliki dua makhraj. Yang pertama adalah memang dari lidah, yang kedua makhraj khayshum yaitu dari gunnah. Jadi ketika melafalkan huruf nun, apalagi kalau bertasydid itu sampai sampai kita nggak bisa ngelanjutin. Nah, itu berarti makhrajnya sudah bagus sekali. Ya, kenapa tadi ada nun ketika membaca mutaffifin, idza kaluhum aw waznuhum yukhsirun, atau kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kenapa di situ agak sedikit kita kasih waktu yang agak panjang kepada huruf nun? Karena dia memiliki sifat namanya tawassut. Tawassut itu apa? Tawassut itu huruf-huruf yang tengah-tengah. Berarti dia huruf bukan terlalu keras, gitu enggak juga terlalu panjang atau bisa ditarik-tarik. Seperti yang kita sudah bahas misalnya seperti huruf kha atau ghain, misalnya bisa panjang hurufnya. Nah, tapi huruf nun ini dia memiliki sifat tawassut, itu tengah-tengah. Jadi tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Jadi dia tengah-tengah. Jadi an. Jadi setiap huruf nun sukun kita harus bacanya dengan cara seperti ini. An, sedikit panjang sedikit. Nah, tapi jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang itu berarti bukan sifat tawassut lagi, karena tawassut itu adalah tengah-tengah. Jadi jika terlalu atau tidak terlalu panjang waktunya, tapi tengah-tengah seperti itu. Jadi ketika kita membaca misalnya surat Al-Fatihah nih, alhamdulillahi rabbil alamin, terus apalagi alhamdulillahi rabbil alamin, maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Jadi kita harus ada sedikit panjang ketika melafalkan huruf nun. Ada juga ketika melafalkan huruf nun itu yaitu kita mengabaikan gunnah ketika melafalkan huruf nun, khususnya ketika dia tasydid. Nah, kita ketika melafalkan huruf nun ketika tasydid itu harus ada waktunya. Jadi nggak boleh misalnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, nggak, harus ada kita kasih waktu yang khusus bagi huruf nun yang bertasydid. Qul a'udzu birabbin nas, nah itu harus ada waktu, yaitu 2 harakat ya. Jadi bagi sahabat-sahabat bisa latihan ya ketika melafalkan huruf nun, yaitu melafalkannya dengan latihan pegang di sini, pegang hidungnya. Nah, supaya merasakan getaran di sini. Nah, untuk huruf-huruf yang lain itu tidak ada dari hidung. Jadi kalau misalnya melafalkan huruf yang kita sudah latihan, misalnya huruf qaf, misalnya ko, ya itu berarti hurufnya keluar dari rongga hidung, berarti itu salah. Jadi perhatikan semua huruf hijaiyah keluarnya dari mulut. Nah, kecuali ada 2 huruf, diantaranya adalah huruf nun. Jadi ketika melafalkan huruf nun, nah, seperti itu. Kita sedikit akan membaca lagi surat An-Nazi'at.
sebagai contoh, dan perhatikan huruf nunnya karena di situ ada nun tasydid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Shadaqallahul azim. Perhatikan sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap huruf ada makhrajnya dan setiap huruf memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat huruf-huruf yang lain. Kita juga seperti itu. Kita sebagai manusia memiliki sifat-sifat yang beda di antara teman-teman kita, dan fungsi kita di dunia ini adalah untuk mengeluarkan dan menebarkan kebaikan dari sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan dengan kita belajar dari huruf-huruf dan makhraj-makhraj ini, kita bisa mendapat kebaikan yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membaca surat Al-Kautsar. Dalam surat Al-Kautsar ini kalau kita perhatikan huruf-hurufnya ada beberapa huruf yang berulang berkali-kali, yaitu huruf ra. Huruf ra mungkin dalam bahasa Indonesia ada huruf R ya. Tapi kita nanti akan bahas kalau yang tidak bisa melafalkan huruf ra gimana ya Kak? Nah, tapi sebelum kita membahas tentang ini, kita harus tahu dulu makhraj huruf ra-nya dari mana. Makhraj huruf ra dari punggung ujung lidah sesudah makhraj huruf nun, ya, bertemu langit-langit bagian depan. Jadi, kalau kita mau latihan huruf ra secara gampang, kita latihannya dari huruf lam dulu. Al, nanti kalau dari langit-langit naik sedikit ya. An, terus ar. Al, an, ar. Nah, kenapa ada beberapa yang tidak bisa melafalkan huruf ra atau mungkin yang dipanggil ya dengan cadel ya, itu sebenarnya bukan karena lidahnya pendek, tapi karena lidahnya tidak nyampe ke langit-langit. Nah, karena kalau dia bisa melafalkan huruf lam atau lidahnya bisa sampai gigi bagian depan, berarti lidahnya sudah bagus, sudah sehat ya, bukan karena lidahnya pendek. Karena ada yang mengatakan kalau tidak bisa melafalkan huruf ra berarti lidahnya pendek. Itu salah ya. Jadi ketika kita bisa melafalkan huruf lam, berarti insya Allah bisa melafalkan huruf ra. Karena kekurangannya satu saja, yaitu lidahnya tidak dinaikkan ke langit-langit bagian depan. Oke, bagaimana cara kita melafalkan huruf ra? Kita dengarkan sama-sama. Ra, ra, ri, ru, al atau il. Nah, mungkin ada yang mengatakan kok beda ya, nggak stabil huruf-huruf, nggak suara huruf ra, nggak semuanya misalnya tebal semua seperti huruf qaf, atau misalnya tipis semua seperti huruf ha. Nah, ini ra ini memiliki keunikan, yaitu dia memiliki sifat, yaitu dia kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis, dan insya Allah kita akan bahas ini di episode-episode berikutnya. Nah, tapi sekarang kita akan fokus dulu ke makhrajnya huruf ra. Ra ini memiliki sifat yaitu tikrar. Tikrar itu mengulang-ulang. Jadi ketika lidah kita naik ke atas, itu atau mengarahkan ke langit-langit, itu tidak boleh berlebihan getarannya. Jadi nggak boleh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan itu salah. Nah, sifat tikrar ini kita pelajari supaya kita menghindari dari sifat-sifat tersebut. Jadi ada sifat-sifat kita belajar karena kita mengikuti, harus kita mempraktekkan sifat tersebut. Tapi juga ada sifat-sifat yang kita pelajari supaya kita menghindari dari kesalahan yang biasanya sering terjadi ketika melafalkan huruf ra. Jadi sifat tikrar itu sifat yang harus kita jauhkan ketika melafalkan huruf ra. Ya, jadi ra atau ar. Jadi ketika naik itu irtifi'ul lisan irtifa'atan wahidah. Jadi lidah itu naik sekali dong. Getarannya sekali. Ar, jangan ar atau ar. Apalagi kalau misalnya tasydid dia jadi seperti tadi Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ra, kita ulang lagi. Ra, ri, ru, ar. Lagi ya. Ra, ri, ru, ar. Jadi ketika melafalkan huruf ra itu jangan sampai itu sama ya. Misalnya kalau ra-nya fathah, kasrah sama dhammah itu sama semua. Enggak. Jadi karena fathah dan dhammah itu lebih dominan untuk mengefekkan kepada huruf menjadi tebal. Kalau kasrah dia lebih efeknya ke huruf-huruf itu jadi tipis. Jadi kalau ra tebal, ru tebal, kalau ri tipis. Nah, dan itu juga pembahasannya insya Allah lebih panjang lagi ketika kita membahas tentang sifat-sifat yang lainnya. Jadi kita ulang lagi ya. Ra, ri, ru, ar. Ya. Kesalahan yang sering terjadi seperti yang saya sampaikan tadi adalah huruf ra, tikrornya itu berlebihan getarannya. Yang kedua adalah yaitu ketika melafalkan huruf ra itu lidah kita tidak nyampe ke langit-langit. Nah, tidak nyampe ke langit-langit. Jadi ra, atau lidah kita terlalu ditekuk. Nah, seperti kalau misalnya memang kalau bahasa Inggris ya ra itu ra-nya udah hebat ya. Tapi kalau dalam Al-Qur'an kita bisa Ar-Rahmanir-Rahim, oh itu tidak boleh ya. Tidak boleh sekali ya, tidak boleh membaca huruf ra seperti itu. Atau ra manja ya, mungkin yang mengatakan ra itu tidak boleh. Ra, nah, itu juga tidak boleh ya. Jadi kita harus konsisten melafalkan huruf ra, kita mengangkatkan punggung ujung lidah ke langit-langit sampai dia nyentuh, terus dia bergetarnya hanya sekali saja. Ra. Ya, jadi kalau terlalu ditekuk kedengarannya yaitu R manja atau R bahasa Inggris ra atau sampai itu enggak ya. Jadi harus menyentuh. Kalau dia menyentuh, insya Allah makhrajnya benar. Sahabat Quran, insya Allah kedepannya kita akan membahas huruf-huruf yang unik-unik lagi yang selainnya, dan insya Allah untuk melatihan huruf ra atau memancing supaya huruf ra itu benar seperti saya sampaikan tadi, dari lam dulu, al, an, ar, al, an, ar ya. Jadi bertahap. Jadi al, an, nanti ar ke belakang. Mudah-mudahan teman sahabat Quran lebih semangat lagi untuk memperbaiki huruf-hurufnya, khususnya dalam membaca surat Al-Fatihah, karena di dalam surat Al-Fatihah ada beberapa huruf, ada beberapa kalimat yang di situ ada huruf ra. Karena barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah khususnya dalam sholat satu huruf saja kurang tasydidnya, maka sholatnya tidak sah. Hati-hati ya. Jadi berusaha untuk kita memperbaiki bacaan khususnya surat Al-Fatihah ketika dalam sholat bagi yang imam-imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.